Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 11 Juni 2021 dalam pekan ke-10 masa biasa. Hari ini adalah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bacaan liturgi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Hosea bab 11 ayat 1, ayat 3 sampai 4 dan ayat 8c sampai 9. Dan bacaan yang kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 8 sampai 12 dan ayat 14 sampai 19, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus hari ini mengungkapkan sekurang-kurangnya 3 poin penting tentang Allah dan kasih-Nya. Yang pertama, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus mengungkapkan betapa Allah sebagai Bapa sangat mencintai dan mengasihi manusia. Itu terungkap dalam pengalaman bangsa Israel. Allah sedemikian mencintai umat manusia yang dipresentasikan oleh bangsa Israel menurut bacaan pertama hari ini. Tidak secara seimbang, boleh saya katakan, atau kasih Allah yang demikian besar itu tidak ditanggapi secara positif oleh umat manusia, oleh bangsa Israel. Kasih Allah yang begitu luar biasa malah dibalas dengan ketidaksetiaan manusia. Maka Allah menjadi murka. Sesungguhnya Allah sangat murka dan mau menimpakan kemurkaannya kepada manusia untuk menghancurkan manusia. Tetapi Nubuat Hosea dalam bacaan pertama hari ini menegaskan bahwa Allah akhirnya berbalik dari pikirannya yang mau menghukum manusia, dari kemurkaannya yang mau menghukum manusia, menjadi sebuah janji Allah. Allah menegaskan bahwa Allah tidak akan pernah menghukum umat manusia yang dipresentasikan dalam diri bangsa Israel. Karena katanya, aku ini kan bukan manusia, aku ini adalah Allah. Maka sebagai Allah, menurut permenungan dan tulisan Nubuat Hosea, sebagai Allah mesti lain dengan manusia. Kalau manusia, kalau sedang marah, pasti akan mengungkapkan kemarahannya dengan sikap atau apapun yang luar biasa, yang menghancurkan. Tetapi Allah malah sebaliknya. Dia menegaskan, dia tidak akan murka lagi kepada umat manusia dalam diri bangsa Israel. Betapa kasih Allah mengalahkan rasa marahnya, mengalahkan kemurkaannya. Luar biasa bukan? Nah, terhadap Allah yang demikian yang kita imani, kita patut bersyukur. Dan syukur yang paling bagus adalah ketika kita selalu menata kehidupan kita untuk benar dan baik di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Poin yang kedua yang bisa diungkapkan dalam Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, yakni kasih Allah yang begitu hebat itu sungguh tidak akan pernah terselami. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Efesus tentang kasih Allah. Dia mengatakan betapa tinggi dan dalamnya kasih Allah, betapa lebar dan panjangnya kasih Allah, tidak terselami. Tetapi Rasul Paulus tetap mendoakan supaya jemaatnya di Efesus mampu memahami kasih Allah yang luar biasa itu. Kasih Allah yang tinggi dan dalam itu, kasih Allah yang panjang dan begitu lebar itu. Saudari dan saudara terkasih, kita juga pasti tidak akan pernah mampu memahami
Mengapa Allah sedemikian mengasihi dan mencintai kita? Walaupun kita sering tidak setia kepadanya, tapi Allah tidak membalas kejahatan kita dan kemurkaannya. Dia tetap mengasihi dan mencintai kita. Disitulah kita akan sampai pada titik kekaguman kita. Betapa luar biasa, betapa tak terselami kasih Tuhan. Karena itu kita diajak untuk jangan pernah menyalahgunakan kasih Allah yang begitu luar biasa terhadap kita. Dan yang terakhir, dari bacaan Injil hari ini, diungkapkan bahwa Yesus adalah tanda paling nyata kasih Allah yang begitu luar biasa itu. Yesus diutus untuk dunia dan untuk manusia. Dan Yesus telah mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia, demi keselamatan saudara dan saya. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah kita mau menjadi tanda kasih Allah yang nyata untuk sesama yang ada di sekitar kita dalam keseharian kita? Kita memang bukan Yesus, tetapi sekurang-kurangnya kita mengambil sedikit yang ada dalam diri Yesus, semangatnya mau menjadi ungkapan cinta atau tanda cinta yang paling nyata dari Allah untuk sesama yang ada di sekitar kita, sama seperti Yesus. Kehadirannya menjadi tanda paling nyata dan paling hebat betapa Allah mengasihi saya dan Anda. Tuhan memberkati.